Oke, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Duru-es yang tak terhitung jumlahnya telah menembak ke arah dokter perkecil di pintu masuk gua. Segera, Tochi warna ungu melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang energi dan menutupi pintu masuk gua. Duru-es dengan cepat terkikis ketika mereka menembak, namun penghalang energi dengan cepat memucat dan perlahan retak di bawah serangan terus-menerus Duru-es. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tubuhnya segera berubah menjadi kilatan petir dan keluar dari gua menuju ke daerah aliran gunung. Formasi segel es. Sebuah teriakan segera terdengar ketika dokter perkecil ingin melarikan diri. Segera, udara dingin melonjak ke langit berubah menjadi es tebal dan keras. Dalam sekejap mata, itu membentuk kubus es setinggi puluhan meter. Dokter perkecil dan Bing Yuan disegel di dalamnya. Kamu ingin melarikan diri? Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Bing Yuan. Tubuhnya bergerak dan muncul di belakang dokter perkecil. Udara dingin melayang di atas tinjunya sebelum dia dengan kejam membuangnya. Dokter perkecil langsung berbalik, Doci ungu dengan cepat naik di tangannya sebelum dia mengayunkannya. Peng, tinju dan telapak tangan bertabrakan, menghasilkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu mereka. Bing Yuan buru-buru mundur 2 langkah, sementara dokter perkecil dikirim terbang mundur. Saat ini, dia menderita luka serius dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Sepertinya dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri sampai hari ini. Ikut denganku ke lembah sungai es. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Kaki Bing Yuan melangkah di udara kosong dan perlahan berjalan menuju dokter perkecil. Rasa dingin berangsur-angsur naik di mata dokter perkecil. Tangannya dengan cepat membentuk segel untuk membuka segel tubuh racun menyedihkan. Namun, tubuh Bing Yuan melesat dengan cara seperti kilat. Udara dingin yang mengejutkan berputar cepat di sekitar telapak tangannya. Peng, ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di tengah-tengah telapak tangan angin yang ganas. Tubuh dokter perkecil segera menghindar, dan pembentukan segel di tangannya segera terganggu. Peng, angin dingin lainnya menyerang, dan dokter perkecil yang tidak ada tempat untuk melarikan diri hanya bisa sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan bertabrakan dengan Bing Yuan. Seteguk darah segar meludah keluar saat tubuhnya dikirim terbang mundur. Tubuh Bing Yuan sekali lagi melintas dan sudah muncul di depan dokter perkecil. Niat membunuh di matanya semakin ganas. Namun sebelum dia bisa bertindak, suara retak dinding es tiba-tiba terdengar dan menyebar, akhirnya hancur pecah. Pada saat yang sama, suara angin deras melintas, sosok berjubah hitam menembak ke arahnya. Peng, Bing Yuan buru-buru mengangkat tangannya dan bertabrakan dengan sosok yang menembak ke arahnya. Namun, suara yang tercipta adalah gelombang demi gelombang teriakan yang tajam dan menyedihkan. Bing Yuan memfokuskan matanya dan ekspresinya berubah menjadi gelap. Dia menemukan bahwa orang yang terlempar seperti senjata adalah murid lembah sungai es. Tatapan Bing Yuan menyapu hanya untuk menemukan seseorang pria muda sedang berdiri sambil tersenyum di tepi aliran gunung. Masih ada 2 murid lembah sungai es di tangannya. Orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak dari kalian menyerang wanita yang terluka dan lemah. Xiaoyan tertawa. Setelah itu, matanya beralih pada dokter perkecil yang menyedihkan. Maaf, aku datang terlambat. Dokter perkecil terkejut ketika dia melihat pria muda yang berdiri. Senyum indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan putus asa. Mata Bing Yuan menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap. Kamu berani ikut campur dalam urusan lembah sungai esku? Xiaoyan hanya tersenyum saat merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Orang-orang dari lembah sungai es semuanya benar-benar apel yang buruk. Daozong bintang 1 berani bertindak kurang ajar di depanku? Bing Yuan tertawa terbahak-bahak, kemudian matanya beralih ke sisi lain lembah. Bing Fu, aku akan meninggalkannya padamu. Jangan ditahan, tangkap dia dulu dan hancurkan anggota tubuhnya. Tenang, aku akan membiarkannya mengerti apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bing Fu mengangguk dan mengungkapkan senyum dingin.
Dokter perkecil dengan cepat pulih ketika Bing Yuan sedang berbicara dengan Bing Fu. Xiaoyan, pergi. Aku memiliki cara sendiri untuk melarikan diri. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia hanya tersenyum menatap dokter perkecil. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Yakinlah, karena aku berani datang ke tempat ini. Aku tentu punya kepercayaan diri untuk menyelamatkanmu. Aku benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Bing Fu melangkah melalui udara kosong dan perlahan menuju Xiaoyan. Bing Yuan, serang. Kamu harus menyelesaikan masalah yang lebih penting dulu. Bing Yuan perlahan mengangguk. Mata yang dingin ditarik dari Xiaoyan. Setelah itu, dia berpaling pada dokter perkecil. Kedua tangannya meringkuk dan aura dingin dengan cepat diseduh di tangannya. Dalam sekejap mata, itu membentuk roda es berputar dengan cepat. Pergi. Segera, roda es yang tajam berputar dengan kecepatan tinggi, kemudian menembak ke arah leher dokter perkecil. Namun, suara dentang logam segera terdengar sebelum roda es mencapai dokter perkecil. Cahaya perak berkedip, tinjunya berayun keluar dan mengirim roda es terbang. Perubahan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Dia menyipitkan mata saat dia berseru, "Boneka? Kamu sudah sangat tua, namun kulitmu semakin tebal. Kamu benar-benar menggunakan pukulan ganas seperti itu terhadap wanita lemah yang terluka?" Xiaoyan tertawa dari tepi aliran gunung, namun tawanya mengandung niat membunuh. Jarinya perlahan menunjuk Bing Yuan. "Bunuh dia." Boneka iblis bumi yang berada di depan dokter perkecil segera bergegas keluar seperti bola meriam. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di depan Bing Yuan. Tinjunya dengan kejam menghantam dada Bing Yuan tanpa gerakan aneh. Tangan Bing Yuan secara refleks terangkat, namun boneka iblis bumi tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, Bing Yuan mengambil beberapa langkah cepat mundur melalui udara kosong. "Bing Fu, bunuh bocah ini." Dia mengendalikan boneka ini. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah, namun dia segera mengalihkan pandangannya pada Xiaoyan. Pada saat yang sama, dokter perkecil juga sudah muncul di depan Xiaoyan. "Serahkan dia padaku, kamu harus berurusan dengan yang lain." Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik dokter perkecil ke belakangnya. "Masih ada luka di tubuhmu, yang terbaik adalah kamu beristirahat dulu. Orang-orang ini saja tidak akan bisa berbuat banyak." "Sungguh arogan. Bing He, kamu akan memimpin yang lain untuk menangkap nona tubuh racun menyedihkan. Serahkan orang ini padaku." Bing Fu dengan marah tertawa, mengepalkan tangannya. Tombak panjang yang terbentuk dari es segera muncul di tangannya dan tubuhnya menembak ke arah Xiaoyan. Bing He segera mengangguk. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin puluhan sosok ke arah dokter perkecil di belakang Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menatap wajah dingin Bing Fu. Jarinya dengan lembut mengusap cincin warna putih di jarinya. Tubuh roh ilusi perlahan muncul dan berubah menjadi bentuk pria tua. Ini membuat Bing Fu serta kelompok Bing He langsung berhenti. Bocah kecil, kamu meminta tulang-tulang tuaku ini untuk keluar dan menjadi petarung lagi?" Tian Hao Junje memutar tubuhnya setelah muncul. Setelah itu, dia berbalik pada Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam. Dia menoleh pada Tian Hao Junje. Suaranya mengandung kepadatan. "Tuan Hua, aku akan merepotkanmu. Tolong hentikan orang-orang ini secepat mungkin." Dokter perkecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. 10 menit. Tian Hao Junje mengangguk sedikit. Setelah itu, dia berbalik dan melihat kelompok Bing Fu. Kakinya perlahan melangkah maju dan badai spiritual yang megah segera menyapu. Ekspresi Bing Fu berubah drastis ketika badai spiritual meletus. Dozong bintang 8. Hati Bing Fu segera berubah dingin ketika Tian Hao Junje segera menghilang. Tubuhnya buru-buru mundur dan berteriak, "Teman, aku adalah Bing Fu dari lembah sungai es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur." "Lembah sungai es? Apakah ini sangat hebat? Ini saja tidak bisa menghalangiku." Ruang di depan Bing Fu berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Sosok Tian Hao Junje dengan aneh muncul. Dia mengayunkan telapak tangannya dengan cara yang lembut.
Doji di dalam tubuh Bing Fu benar-benar meletus. Lapisan demi lapisan es membentuk sebuah armor. Peng, telapak tangan dengan lembut mendarat di armor es. Garis retak perlahan menyebar dan akhirnya hancur. Wajah Bing Fu langsung berubah pucat. Darah segar dimuntahkan, tubuhnya juga terbang mundur. Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu. Tidak jauh di belakang Bing Fu, Bing He berangsur pulih dari keterkejutannya. Segera dia melambaikan tangannya. Setelah itu mereka berbelok menuju Xiaoyan dan dokter perkecil. Tinggalkan mereka untukku, jangan campur tangan. Xiaoyan dengan lembut memberi perintah pada dokter perkecil ketika kakinya perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh. Segera sosok avatar bergegas di antara alisnya. Pergi, Xiaoyan menjentikkan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya segera mengangguk. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di belakang Bing He. Setelah itu, dia memblokir banyak berit lembah sungai es. Kamu memiliki cukup banyak taktik, namun dengan kekuatan Dojong bintang 1, kamu masih belum cocok untukku. Bing He tertawa lantang, tubuhnya segera berubah menjadi kilat saat dia menembak ke arah Xiaoyan. Tinjunya yang ditutupi dengan duri es dengan kejam menghantam dada Xiaoyan. Xiaoyan hanya mengungkapkan senyum dingin, tangannya menyebar dan nyala hijau giok perlahan melonjak. Peng, kedua tinju segera bertabrakan. Namun tinju es Bing He langsung meleleh, bahkan gagal memaksa Xiaoyan mundur satu langkah. Dojong bintang 2 dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah. Tangan kiri Xiaoyan mencengkeram kuat tinju Bing He, sementara tangan kanannya juga terkepal erat. Dia tiba-tiba berteriak. Ledakan oktan. Peng, tinju Xiaoyan dengan keras menabrak tubuh Bing He, membuatnya mundur dan memuntahkan seteguk darah. Menstabilkan tubuhnya, Douji di dalam tubuh Bing He dilepaskan lagi, berkumpul di tangannya dan membentuk kristal es. Ada pola garis ular di tangannya. Tangan ular es. Wajah Bing He memerah saat melepaskan tinjunya ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan masih tidak berubah. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya dan berkumpul di tangannya membentuk serigala. Segera, serigala api menerkam dan bertabrakan kuat dengan lengan Bing He. Peng, gelombang udara tersebar seperti cincin setelah keduanya bertabrakan. Banyak suara retak terdengar. Detik berikutnya, kekuatan lain dari tinju Xiaoyan menyebar, membuat es di tangan Bing He dengan cepat meleleh dan hancur. Dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur dengan keras menabrak batu besar. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri sekali lagi, sosok Xiaoyan sudah muncul di depannya. Peng, namun tubuhnya baru saja bergerak. Kaki Xiaoyan menendang dengan cara seperti kilat, menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah itu, dia dengan keras menabrak batu yang sangat besar. Peng, Bing He juga baru saja akan berteriak, namun sosok putih tiba-tiba melesat dari langit, segera menabrak batu besar di sampingnya. Darah segar keluar. Setelah itu, sosok ini perlahan berguling seperti mayat, muncul seperti tumpukan lumpur. Itu adalah Bing Fu. Sungguh merepotkan tanpa tubuh, sangat menjengkelkan jika berurusan dengan Dojong. Tian Hao Junje perlahan muncul di samping Xiaoyan. Dia melirik Bing Fu dan tertawa. Kilatan langsung melintas di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tian Hao Junje. Tetua ini, lembah sungai es kami mengkhususkan diri dalam memperbaiki tubuh. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki kemampuan khusus. Selama kamu membantu lembah sungai esku melakukan satu tugas, kamu akan dapat memperolehnya secara gratis. Senyum di wajah Xiaoyan ditarik, niat padat membunuh dingin secara bertahap melonjak di dalam hatinya. Tian Hao Junje juga kaget karena kata-kata Bing He. Dia melirik Xiaoyan, senyum aneh muncul di wajahnya saat dia perlahan berjalan ke arah Bing He. Melakukan apa? Kita bisa diskusikan. Bantu lembah sungai es menangkap wanita racun menyedihkan. Lembah sungai esku dapat membantumu menyempurnakan tubuh yang membuatmu puas. Kegembiraan liar melanda di mata Bing He ketika dia mendengar hal ini. Tian Hao Junje perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut bergeser ke leher Bing He. Suara retak tulang segera terdengar. Teman kecil, kamu tidak boleh memberi orang semacam itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi.
Tian Ho Junje secara acak melemparkan Bing He sebelum memalingkan kepalanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam mengendurkan tinjunya. Dia mengangguk dan menengkupkan kedua tangannya. "Terima kasih, Tuan Huo." Sementara itu, pertarungan di sisi lain juga telah berakhir. Cahaya perak langsung mengalir keluar dari aliran gunung dan muncul di depan Xiaoyan. Tangannya memegang Bing Yuan yang berwajah darah. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia menerima Bing Yuan yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu, matanya beralih kepada murid dari lembah sungai es saat dia memerintahkan, "Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun." Boneka iblis bumi segera bertindak seperti harimau ganas. Segera, banyak jeritan menyedihkan terdengar dari tepi aliran gunung. Setelah membunuh semua murid lembah sungai es dalam waktu singkat, boneka iblis bumi kembali ke sisi Xiaoyan. Avatarnya juga dikembalikan di antara alisnya. Kemudian Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada Bing Fu yang gemetar. "Aku ingin tahu sesuatu. Aku ingin tahu apa itu S-Jun Force yang kamu sebutkan sebelumnya." Metode S-Jun adalah douji yang unik dari lembah sungai es. Seseorang harus mencapai level Dojong untuk membuatnya. Jika S-Jun ini masuk ke tubuh seseorang, itu akan diam-diam menyembunyikan dirinya dan secara bertahap membekukan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana membatalkannya? Tidak ada metode untuk membatalkannya, kecuali kamu mendapatkan kepala lembah sungai esku untuk melakukannya secara pribadi. Bing Fu tertawa gembira. Mata Xiaoyan berubah menjadi dingin. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke arah Tian Ho Junje. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Segera, suara retak tulang langsung terdengar. "Ini roh mereka, simpanlah." Xiaoyan meraih 3 botol giok yang menembak dari belakangnya dan menyimpannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke arah dokter perkecil. "Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menangani apa yang disebut S-Jun ini." Hanya beberapa menit setelah kelompok Xiaoyan pergi, banyak suara desiran angin yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka berubah tiba-tiba ketika mereka menemukan mayat di tanah. Sosok tua perlahan mendarat di batu besar. Ketua Bing Xian, seorang murid lembah sungai es, menelan seteguk air liur saat dia berkata, "Semua mayat para elit dari lembah sungai es. Mereka di sini untuk mencari tubuh racun menyedihkan. Mereka termasuk Bing Fu dan 2 tetua lainnya." Bing Xian tanpa sadar menutup matanya. "Bawa semua mayat kembali. Aku ingin kembali ke lembah sungai es segera." Bing Xian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat ketika pria tua dan hawa dingin tanpa sadar naik di dalam hatinya. Ini adalah 3 ahli Dozong. Sementara murid-murid lembah sungai es ini sedang berurusan dengan situasi yang berantakan. Xiaoyan dengan lembut menempatkan dokter perkecil di sebuah gunung rahasia di bagian terdalam dari lembah Gunung Dewa. Dia mengambil batu moonlight dan menembakkannya ke dinding gua. Cahaya lembut segera menyebar, mengusir kegelapan di dalam gua. Kemudian, tangannya perlahan menjulur saat kekuatan spiritualnya memasuki tubuh dokter perkecil untuk memeriksa. Pada saat ini, situasi di tubuh dokter perkecil sangat mengerikan karena terkena serangan S-Jun Force. S-Jun Force ini memang aneh dan unik, namun itu bukanlah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh kepala lembah sungai es. Setelah pemeriksaan sekali lagi, Xiaoyan melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul. Dengan jentikan jarinya, beberapa air mengalir keluar dan mengisi bak kayu. Mengepalkan tangannya, dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Jarinya lembut menjentik dan banyak bahan obat-obatan muncul. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat diuapkan, berubah menjadi bubuk dan cairan yang agak terang merah. Xinlan, keluarkan pakaian dokter perkecil dan bantu dia ke bak kayu. Xiaoyan tiba-tiba berbalik setelah memasukkan bahan obat terakhir. Setelah dokter perkecil memasuki bak kayu, di bawah kendali Xiaoyan, tubuhnya mulai menyerap energi merah terang di dalam bak kayu. Wajah dokter perkecil yang putih pucat secara bertahap berubah menjadi merah. Ini sangat efektif. Xinlan di samping dengan gembira berseru setelah melihat adegan ini. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya.
Untung saja tidak ada banyak es Jun di dalam tubuh dokter perkecil. Xinlan, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah pil. Oleh karena itu, aku ingin meminta bantuanmu. Tinggalkan lembah Gunung Dewa dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih berisi nama-nama bahan obat yang dibutuhkan untuk membantu Tian Ho Junje memurnikan tubuh. Xinlan melirik kertas putih. Setelah menerimanya, dia tanpa sadar terdiam. Kakak Xiaoyan, yakinlah, jika aku gagal mengumpulkan mereka semua, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untukmu. Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia menjentikkan jarinya, dan boneka iblis bumi muncul. Ini akan melindungimu selama perjalanan, namun yang terbaik adalah kamu menempatkan beberapa pakaian di atasnya untuk menghindari perhatian. Xinlan dengan serius mengangguk. Setelah menyimpan kertas putih, dia dengan cepat berjalan keluar dari gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Pengusiran es Jun Force di tubuh dokter perkecil memakan waktu 4 hari sebelum benar-benar menghilang. Selama 4 hari ini, dia terus berendam di bak kayu yang dipenuhi berbagai macam bahan obat. Bisakah kamu berbalik dulu? Dokter perkecil berkata saat dia akan keluar dari bak kayu. Xiaoyan awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia memberi senyum malu dan buru-buru berbalik. Dokter perkecil diam-diam menghela napas lega. Tangannya segera melambai dan gun warna putih segera muncul dan melilit tubuhnya. Aku sudah selesai. Xiaoyan hanya berbalik setelah mendengar suara lembut. Kemudian meraih pergelangan tangannya dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuh dokter perkecil. Situasinya jauh lebih baik daripada yang aku pikirkan. Ambil pil obat ini, kamu harus dapat memulihkan puncakmu dalam 3 hari. Dokter perkecil mengulurkan tangannya dan mengambil pil obat. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya dia bisa jauh lebih tenang dengan Xiaoyan di samping. Bagaimana dengan tubuh racun menyedihkanmu? Xiaoyan melirik ke wajah dokter perkecil saat bertanya. Aku baik-baik saja, namun seharusnya hanya ada 3 bulan sampai meletus. Aku bisa merasakannya. Ini baik-baik saja? Xiaoyan dengan cemberut mengerutkan kening. Dia sedikit tidak senang dengan sikap dokter perkecil. Tenang, aku akan mendapatkan inti monster dari naga kalajengking beracun dalam 3 bulan ini. Pada saat itu, aku akan memungkinkanmu untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun menyedihkan. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Naga kalajengking beracun? Mata dokter perkecil berkedip ketika dia mendengar ini. Jika itu adalah binatang sihir naga kalajengking beracun, kita akan dapat menemukannya di lembah Gunung Dewa ini. Aku sudah pernah bertemu dengannya di sini. Dia adalah penguasa lembah Gunung Dewa. Aku rasa dia berada di peringkat 7 dan mampu berubah bentuk menjadi manusia. Kekuatannya mungkin Dozong bintang 8. Dozong bintang 8 ya? Xiaoyan mengangguk. Untungnya itu bukan tulang yang tidak bisa dia kunyah.